talaban ridho illahi ta'ala syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istiqafa fi hadzal masjid bimatin fihi sunnatan lillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bidana bi lati awdan tahlan dunia rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil hadonati, di dalam menerangkan beberapa hukumnya merawat bayi, mengasuh anak, merawat bayi atau mengasuh anak. Wahia bermula dari hadonah. Lafadz hadonah lughatan secara etimologi, menurut arti bahasa atau etimologi, itu ma'khudatun, diambil apa sih lafadz hadonah? Diambil minal khidni, dari isim masdar hidni, dari masdar hidni, dikasril hak dengan dikasroh huruf haknya, hidni. Wahua bermula dari maknanya hadonah, itu al-jambu, bisa bermakna lambung, bisa bermakna lambung. Kenapa kok dimaknain lambung? Sebab ridhomil habinati, karena menempelkan, ridhomil habinati, karena menempelkan. Siapa ibu yang merawat, siapa ibu yang merawat aktiflah terhadap bayi, ditempelkan ilaihi naponiku, ke arah jambu. Jadi saat menggendong, otomatis anak kecil yang diasuh oleh babysitter itu ya ditempelin di lambung sebelah, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi karena kronologinya seperti itu, maka ibu asuh anak dinamakan hadonah, dalam bahasa Arab disebut dengan kata hadonah. Ya Allah, ini makna etimologi. Wa syar'an, sedangkan bermula dari maknanya hadonah, maknanya hadonah secara terminologi atau sesuai istilah dari ulama ahli fikih, terminologi hadonah itu adalah hibduman, menjaga seorang anak. Itu hibduman, menjaga seorang anak atau bayi. Layastakilu, yang belum bisa mandiri, siapa man yang diasuh niku, belum bisa mandiri siapa man, dia belum bisa mandiri bin amri nafsihi, maka niku untuk napa niku mengurus diri sendirinya, man untuk mengurus diri sendirinya, man ngoten. Ya Allah, belum bisa mandiri mengurus diri sendirinya, amma dari gangguannya perkara, amma dari gangguannya perkara, yuktihi sifatnya ma yuktihi, yang menyakiti apa ma terhadap man bayi. Misal dia digigit semut hanya bisa nangis,
ide untuk lari pindah dari tempat yang dikerumuni semut ke tempat yang tidak ada semut, belum nyambung akalnya. Digigit nyamuk dia tahu digigit sakit, tapi cara mengusir nyamuk seperti apa, menghalau nyamuk seperti apa, akalnya belum nyambung apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia hanya bisa menangis. Atau namanya bayi belum bisa membedakan apakah ini api ataukah ini mainan. Akhirnya dia masuk ke api. Maka perlu hadirnya orang yang membantu ibu dalam merawat anak. Siapa? Ya, perawat bayi. Perawat bayi. Oleh karenanya kemudian hukum memberikan aturan tentang apa itu pengasuh bayi sebagaimana nanti akan dijelaskan di bawah. Kenapa demikian? Li adami tamyizihi, karena belum pandainya eman, belum ada pandainya eman, belum benar tatiblin seperti anak kecil, tatiblin seperti anak kecil, wakabirin dan seperti orang lanjut usia yang sudah pikun, wakabirin dan seperti orang lanjut usia yang sudah pikun, wa majnunin dan seperti orang gila. Tiblin, kabirin, majnunin, 3 orang ini apabila ada dalam satu keluarga, maka keluarga perlu menangani secara khusus seperti membayar orang untuk merawatnya. Demikian kalau nggak bisa merawat sendiri, ngoten. Ya Allah. Apalagi di rumah itu ada 3-3-nya, anak kecil ada, orang lanjut usia pikun ada, orang gila ada, dicampur jadi satu, kemudian masukin di kamar terus dikunci, ditinggal pergi, ya bisa bunuh-bunuhan itu. Tak boleh seperti itu. Maka langkah alternatif untuk mengurai kesulitan itu agar semua mendapatkan pelayanan, ya cari orang yang mau kerja merawat masing-masing begitu. Ya Allah, subhanallah, betapa luar biasanya agama Islam sampai hal yang seperti ini menjadi paket bahasan. Sehingganya jangankan yang sehat, jangankan yang normal, yang seperti ini saja diperlakukan sebaik mungkin, diperlakukan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya Allah, betul-betul rahmatan lil alamin. Wa idza faroko, dan apabila wa idza faroko, apabila bercerai, siapa ar-rajulu, seorang suami, zaujatahu, terhadap istrinya rajul, walahu, dan itu hak bagi rajul, dari zauja, waladun, bermula dari punya anak, waladun, bermula dari anak. Nah, dan ketika seorang laki-laki cerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari istri yang diceraikan tersebut, nah, maka gimana kalau seperti itu? Bahia, maka bermula dari zauja itu ahakku, jauh lebih berhak bihadonatihi, untuk merawat, waladun, lebih berhak bihadonati, untuk merawat noponiku waladun. Matan. Jadi kalau menurut fikih Islam, apabila suami istri bercerai masih punya anak kecil di bawah 2 tahun, artinya anak itu masih nyusu sama ibunya, maka otomatis hak asuh itu ada pada ibu. Apalagi sang ayah, mohon maaf, kerjaannya nggak menentu, hasil dari kerjanya juga jauh dari cukup untuk membayar ibu asuh atau orang yang mengasuh. Otomatis biasanya nanti di pengadilan agama hak
asuh jatuh kepada ibu. Pihak pengadilan akan memberikan hak asuh itu kepada ibu. Kurang lebih seperti itu. Kadang yang tarik menarik. Mantan suami nggak paham hukum, nggak ngerti keadaan, menggunakan ego, nggak nyadar kalau dia jarang di rumah, hasil dia nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, nggak nyadar, memaksa untuk anak ikut dia dipisah dari ibunya, padahal ibu walaupun penghasilannya juga sama dengan dia, tapi ASI itu nempel pada ibunya dan ASI tidak usah beli. Seperti itu. Dia tidak nyadar itu. Akhirnya bikin ulah. Masuklah ke pengadilan. Seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. Ngoten. Bitarbiyatihi, maksudnya lebih punya hak untuk merawat walad. Seorang ibu lebih berhak untuk merawat napa niku walad bitarbiyatihi dibanding ayahnya. Ngoten niku, ya Allah, dirawat bima dengan napa niku sesuatu sifatnya ma yuslihu yang bisa memperbaiki apa ma ngoten terhadap walad, memperbaiki apa ma terhadap walad bita'ahihi dengan napa niku perawatannya, napa niku bita'ahihi dengan napa niku perawatannya rojul ngoten, ya ikut membantu bito'amihi dengan memberi makanannya walad, wasarobi dan memberi minumannya walad, wa ghusli badanihi dan napa niku membantu membandikan badannya walad, wasobihi dan memberi bajunya walad, watamridihi dan merawat sakitnya walad. Itu akan lebih baik apabila setelah cerai putusan pengadilan turun, anak dirawat oleh ibunya, sementara mantan suami yang notabene ya tetap anak dari ayah dari bayi itu tiap bulan ngirim jatah makan, jatah minum, dan jatah pakaian bila mana pakaiannya rusak, jatah obat bila mana si bayi butuh pengobatan. Itu dikirim kepada mantan istri atau keluarga yang biasa merawat anaknya. Ini jauh akan lebih baik. Dan ketimbang dikasih ke istri, ditinggal pergi terus nggak mau tahu anak saya makan atau enggak, minum atau enggak, pakaiannya seperti apa, masa bodoh, itu fatal. Itu namanya ayah nggak tanggung jawab. Dan itu ayah kurang asem, jadi cara wedan nggak betul-betul. Nggak boleh itu dalam Islam, seperti itu nggak boleh. Itu. Kalau ikut kamu ya berarti anak kamu, saya nggak mau cawe-cawe, itu salah itu. Itu salah. Mau bagaimanapun dia tetap anak dia, anak. Itu anak dia. Itu. Ya, salah sendirilah kenapa cerai. Itu. Subhanallah. Kalau memang pertimbangannya baik begitu, ya anak jangan dikorbankan, ini maksudnya salah sendiri. Anak jangan jadi korban. Hak anak harus diberikan. Itu wabari dari. Dan selainnya sinopo niku wau tamridihi bayanya dalik memang solihihi. Nyatanya beberapa niku yang terkait kebaikannya walad titik ngoten wa mu'unatul hadonah ngoten. Kemudian hadir orang ketiga, siapa? Perawat ngoten. Wa mu'unatul hadonah bermula dari biaya operasionalnya perawat, seorang perawat bayi itu alaman wajib bagi orang, itu alaman wajib bagi orang. Alaihi itu menjadi tanggungannya man, alaihi itu menjadi tanggungannya man. Nafaqatu tifli bermula dari biaya hidupnya
anak kecil tersebut, biaya hidupnya anak kecil tersebut. Maksudnya apa? Biaya operasional hadonah, budget yang menjadi hak hadonah seseorang yang ikut kerja di situ merawat bayi di rumah situ, itu ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi anak tersebut. Wajib ditanggung. Artinya apa? Bayi tidak punya kemampuan, apalagi kewajiban untuk membayar siapa yang merawat dia, itu tidak ada. Maka otomatis salah satu dari orang tuanya. Dalam hal ini kalau kembali kepada patokan awal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka kewajiban ayah walaupun sudah bercerai dari ibu, itu ya tiap bulannya istilah umum itu harus dikirim untuk anaknya. Plus biaya perawat itu menjadi tanggungan dia. Biaya perawat itu menjadi tanggungan dia. Masya Allah, kok ada yang begini ya. Mudah-mudahan kula jenengan sami besok nek ketemu judune tidak ada kata cerai. Allahumma amin. Sehingga nih anak-anak kabeh dibiayai bareng kaya ngoten niku. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, idza imtana'at, dan apabila menolak. Ini mantan istri wanita karir, duitnya banyak. Nah, sehingganya dia menolak atau mau dirawat sendiri. Mantan suami ngasih perawat, dia tidak mau. Gimana itu? Ya dilihat saja. Wa idain tanah atat, kala menolak siapa zaujatu, seorang istri, mantan istri lah, min hadonatin, untuk napa niku, min hadonati waladiha, untuk napa niku merawat anaknya zaujah. Dan intakolat, maka berpindah opo al-hadonatu, maka berpindah al-hadonatu, maten perawatan dipindah alihkan maten li ummatiha, kepada beberapa nopo niku, kepada beberapa ibu kandungnya zaujah. Artinya ngoten bisa pindah kepada neneknya, nenek dari ibu. Ya ulang. Ngoten. Ummahatiyah ini maksudnya adalah siapa? Nenek dari ibu. Ibunya terlalu sibuk. Apalagi dia secara simbolis ngomong nggak sanggup gitu. Maka nenek kalau masih hidup bisa merawatnya. Ya ulangi. Nenek kalau masih hidup dan dia sehat secara fisik atau secara mental dia sehat, maka dia bisa merawat cucunya. Ngoten niku hadonatul ngoten li ummatiha. Ngoten ketimbang ke ayahnya. Ngoten nenek lebih punya hak. Saya ulangi, ketimbang ke ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya, ini nenek dari ibu lebih punya hak untuk merawat. Kaya ngoten niku, ya Allah, jadi berpindah pada ibu sang istri. Kaya ngoten niku, watas tamiru, dan terus berlangsung. Watas tamiru, dan terus berlangsung. Apa hadonatu zaujati, hak perawatannya. Ngoten niku, hak perawatannya ngoten niku seorang istri terus tetap berlangsung ila mudi sabi sinin, hingga melewati umur 7 tahun. Ila mudi sabi sinin, hingga melewati umur 7 tahun. Ngoten artinya apa? Hak asuh sang istri ngoten dari anak yang dilahirkan dari rahimnya, yang notabene dia cerai dari suaminya, itu terus berlangsung hingga melewati usia 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun lebih, maka seorang ayah tidak bisa membawa, tidak boleh membawa. Artinya dipindah asuhkan, diambil paksa oleh ayah, tidak bisa. Istri punya hak untuk mempertahankan anak itu hingga usia 7 tahun. Nanti usia masuk 8 tahun dipanggil ke pengadilan. Anak itu kemudian ditanya,
Nak, kamu mau ikut ayah kamu atau mau ikut ibu kamu? Itu ditanya begitu, disuruh memilih. Kamu mau ikut siapa? Terus kebetulan anak itu ngomong, saya ikut ayah. Ya udah. Nah, ibu berpindah tangan kepada mantan suami. Saya tetap ikut mama. Ya udah. Suami nelfon ibu tidak bisa mengambil paksa. Putusan pengadilan dia ikut ibunya. Pun demikian suami sebagai mantan kepala rumah tangga dia tetap wajib mensuplai kebutuhan anaknya. Apa yang dibutuhkan oleh lazimnya anak usia 8 tahun. Nanti biaya masuk TK-nya, masuk SD-nya, kebutuhan di SD, di TK itu ayah tetap punya kewajiban. Nah makanya kalau melihat ini enaknya nggak usah pegatan. Nggak usah pegatan. Apa pegatan? Ya Allah. Mudah-mudahan suami istri di dunia juga suami istri di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngoten iku sing ngoten. Wa abaro dan menyampaikan. Wa abaro dan telah menyampaikan biha terhadap sabi sinin siapal musonibu penyusun kitab. Kenapa kok napa niku patokannya usia 7 tahun? Alasane di anatamiza dikarenakan usia pinter, usia menjadi pinter atau menjadi benek. Iku ya kok biasanya terjadi apa? Tamyiz. Bayi itu menjadi pandai, itu biasanya terjadi biha di dalam usia sab'i sinin. Di dalam usia sab'i sinin ghaliban pada umumnya begitu. Moten kurang dari itu, belum lebih dari itu, jarang. Usia antara 7 tahun itulah tamyiz. Dia bisa jelas membedakan mana tangan, mana kiri. Ngoten niku mana ayah, mana saudara, mana bukan saudara, mana nasi, mana tai, dia sudah jelas bisa membedakan. Mana api, mana mainan, dia sudah bisa membedakan. Mana apa itu bahaya, mana tidak, itu dia sudah bisa membedakan. 7 tahun. Usia tamyiz. Ya Allah, ngoten. Allahu Akbar. Walakinil madhari akan tetapi bermula dari ngoten niku bermula dari inti pergerakannya. Bermula dari inti pergerakannya itu innama huwa akan pastinya bermula dari tamyiz. Itu ala tamyizi ngoten niku dilihat hingga umur jadi pandai, dilihat hingga umur benar-benar jadi pandai. Sawaun itu sama saja. Sawaun itu sama saja apa hasola. Adakah hasil apa tamyiz? Ya berhasil benar jadi pandai itu qabla sabis ini sebelum datang usia 7 tahun. Au ba'daha atau setelah berlalunya sab'a sinin atau setelah berlalunya sab'a sinin itu tidak masalah, yang penting patokan umum itu 7 tahun, yang penting patokan umum itu 7 tahun. Ngoten Rabbana ya Rabbana dolanna wadarhamna lanakunanna minal khosirin. Ambil sop, kasih jeda jaraknya, sorokan dulu, monggo. Itu yang biasa di utara, lor, naik ke atas biar ada rongga jeda. Ayo, sop, ambil sop.
Gerak cepat. Berimat waktu. Berpacu dengan waktu. Ayo.